Halo teman-teman, pernah gak sih kalian lagi ngerjain tugas kuliah atau penelitian, tapi bingung harus cari jurnal yang terpercaya itu di mana? Apalagi kalau dosen mintanya itu referensi jurnal internasional, pasti pusing banget kan? Nah, di video tutorial literasi informasi kali ini, aku bakal bahas cara mudah menemukan sumber ilmiah menggunakan database Scopus. Kenalan dulu yuk sama Scopus. Scopus ini adalah database citasi dan abstrak terbesar dari Elsevier yang mengindeks lebih dari 22.000 jurnal berkualitas. Kenapa sih harus Scopus? Karena sumber di sini itu sudah melalui seleksi akademik yang super ketat dan punya sistem penilaian SJR atau Shimago Journal Rank untuk menjamin kualitas referensi kita. Aksesnya gampang banget loh teman-teman. Buat mahasiswa Undip, kalian tinggal buka SSO, ketikkan NIM dan password kalian, lalu klik login. Pilih menu akademik dan penelitian, lalu klik portal jurnal yang dilanggan oleh Undip, kemudian pilih Elsevier Scopus. Buat kalian yang umum, bisa langsung ke scopus.com lewat jaringan institusi ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah identifikasi. Kita tentukan dulu nih kebutuhan informasi kita. Misalnya, topik kita hari ini adalah inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi. Dari topik ini, kita ambil dua kata kunci utama, yaitu teknologi dan layanan perpustakaan. Setelah punya kata kunci utama, kita kembangkan lagi pakai strategi penelusuran. Di sini aku pakai pendekatan broader term atau istilah luasnya yaitu information technology, lalu narrower term yang lebih spesifik seperti digital library, dan related term atau istilah terkaitnya yaitu library automation. Selanjutnya, kita masuk ke fitur Basic Search. Di sini ada fitur autocomplete yang membantu kita untuk menemukan kata kunci yang tepat secara instan saat kita mulai mengetik. Misalnya di sini aku cari digital library. Tapi teman-teman bisa lihat kan, kalau aku cuma pakai satu kata kunci saja di Basic Search ini, hasil yang muncul itu masih sangat banyak, yaitu sekitar 57.000 dokumen. Dalam temu balik informasi, hal ini disebut high recall. Informasinya memang melimpah, tetapi belum tentu spesifik dengan kebutuhan kita. Nah, untuk pencarian yang lebih spesifik, aku bakal pakai fitur Advanced Search dengan mengklik Add Search Field. Di sini aku cukup menggunakan satu kolom utama untuk memasukkan rumusan kata kunci tadi. Misalnya di sini aku ketik digital library. Lalu aku tambahin operator and yang diikuti dengan kata innovation. Oh iya, jangan lupa untuk menggunakan tanda petik 2 ya teman-teman. Hal ini tuh penting banget supaya sistem mencari kata tersebut sebagai satu frasa yang utuh. Teknik ini sangat efektif karena kita bisa langsung mengontrol logika pencarian kita dalam satu baris query tanpa perlu berpindah-pindah kolom. Penambahan operator and juga krusial banget loh buat mastiin hasil yang muncul itu beneran mengandung kedua istilah tersebut sekaligus. Nah, hasilnya udah muncul nih teman-teman. Bisa dilihat ya perubahannya dari puluhan ribu dokumen di Basic Search tadi, sekarang menjadi 841 dokumen aja loh. Dalam temu balik informasi, proses menggunakan operator and dan tanda petik ini berhasil meningkatkan precision atau ketepatan informasi. Meskipun 800-an dokumen ini masih lumayan banyak, tapi hasilnya sudah jauh lebih relevan dan spesifik karena sistem hanya memanggil artikel yang mengandung kedua konsep yang kita inginkan secara utuh. Hal ini adalah langkah penting sebelum kita melakukan penyaringan yang lebih mendalam nantinya. Supaya pencarian kita lebih efektif, aku bakal pakai fitur Faceted Navigation yang ada di sisi kiri. Pertama,
aku filter publikasi dari tahun 2021 sampai 2025 agar informasinya itu paling terbaru. Di sini bisa kita lihat dokumennya itu masih cukup banyak ya, sekitar 316 dokumen. Karena masih dirasa kurang, aku bakal tambahin lagi filternya. Pada subjek area, aku pilih social science, dokumen type-nya artikel, dan bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Lalu pada bagian keyword, aku juga batasin ke beberapa kata kunci yang lebih spesifik. Misalnya, digital libraries dan information retrieval. Serta source type-nya adalah jurnal. Di sini pilihannya banyak banget ya. Jadi teman-teman bisa sesuaiin aja dengan kebutuhan masing-masing. Terakhir, pada bagian open access, aku pilih all open access supaya artikelnya nanti bisa kita akses dan download secara gratis. Dengan hasil yang sudah mengerucut ini, tingkat precision pencarian kita sudah maksimal. Kita berhasil menyaring puluhan ribu data tadi menjadi 10 artikel yang benar-benar berkualitas dan relevan. Strategi ini bikin waktu riset kita jadi jauh lebih efisien karena kita nggak perlu lagi untuk pusing milih dari ribuan dokumen yang nggak nyambung tadi. Oh iya, tambahan info nih buat teman-teman. Scopus menggunakan sistem best first untuk menampilkan hasil yang paling relevan di urutan teratas secara otomatis. Dan kalau nanti hasilnya banyak, kalian bisa gunakan fitur pagination yang ada di bawah sini untuk menelusuri halaman hasil secara teratur. Nah, karena sekarang hasilnya sudah jauh lebih presisi, aku bakal pilih satu jurnal. Aku bakal pilih yang ini aja. Judulnya, The Transformative Potential of Generative AI in Academic Library Access Service. Begitu diklik, akan muncul structure result berupa metadata dan abstrak yang tersusun rapi. Membaca abstrak ini penting banget ya teman-teman, untuk mastiin supaya sesuai dengan kebutuhan riset kita sebelum kita download. Selain itu, di sini juga tersedia author keywords, index keywords, hingga corresponding authors. Jadi, kalian bisa cek sendiri detail informasinya secara lengkap di bagian ini ya. Kalau sudah yakin, kita tinggal gunakan fitur actionable result. Di bagian atas, ada pilihan untuk mengunduh PDF, menyalin citasi, atau menyimpan link doi-nya. Di sini, aku bakal klik download PDF, dan selesai. Filenya sudah berhasil kita dapatkan dan siap dijadikan referensi berkualitas untuk tugas kita. Gimana? Cari referensi di Scopus ternyata seseru itu kan? Semoga tutorial ini ngebantu kalian cari sumber yang kredibel untuk mendukung tugas maupun penelitian kalian. Thanks for watching. Tetap bijak, berliterasi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.